Saya cuma menjelaskan suatu hal yang sangat penting. Kalian masih muda, sudah pernah menggugurkan, itu sangat sulit sekali untuk promil. Memang saya akui itu. Soalnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam hormat kepada bosku semuanya. Kali ini saya mau menjelaskan tentang sesuatu yang membuat kita tuh delima, bosku ya. Itu sesuatu hal yang menjadi kita itu terbebani, atau mungkin menjadi permasalahan yang sangat serius, atau mungkin yang membuat permasalahan itu menjadi sangat berat. Mungkin bagi kalian begitu berat ya. Tapi perlu bosku ketahui, semua orang itu punya masalah, dan semua masalah itu berat, tidak ada yang ringan. Bedanya cuman kita semua itu beda konteks saja, tapi intinya semua adalah merasa berat sekali. Oke, misalkan ya, sebuah contoh, saya dan kalian mungkin cobaan dari Tuhan itu berbeda, tapi faktanya kita sama-sama berat. Kita merasa sama-sama sangat berat. Oke? Intinya apapun itu cobaan ya, cobaan yang diberikan kepada kalian belum tentu saya kuat, tapi cobaan yang diberikan kepada saya belum tentu kalian kuat. Oke? Jadi kita itu dicoba di bidang masing-masing, sesuatu yang membuat kita itu sangat berat. Tapi kuncinya memang kita itu juga harus sabar, tidak boleh putus asa, tidak boleh kita ini penuh dengan amarah ya, kebencian dan dendam ya. Itu soalnya nanti akan membuat kita tuh semakin terperosok gitu. Masalah satu belum selesai, tambah masalah lagi gitu, ya kan. Terus tentang masalah kita ikhtiar program hamil ya, ikhtiar promil ya, itu segala sesuatu memang gini bosku. Selama ini yang saya resapi, saya renungi, saya perhatikan, itu sesuatu yang sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Tapi bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit sekali. Itu memang kita itu berdosa, kita berdosa. Oleh sebab itulah Tuhan tidak percaya kita itu diberi omongan, kita itu diberi amanat untuk ngomong gitu. Salah satu ya, memang kita nggak serius gitu. Kita nggak serius. Kedua memang selain kita nggak serius, kita nggak suka anak kecil. Ketiga, selain nggak serius, nggak suka dengan anak kecil ya, terus juga yang nggak pernah berdoa gitu loh. Sombong, mengandalkan oke, saya punya uang, saya bisa beli, saya bisa promil, dokter sana dokter sini, saya bisa ke dukun sana, saya bisa beli ini beli itu salah satu juga penyakit. Itu sombong gitu loh, itu dosa gitu loh. Kita nggak sayang terhadap anak kecil itu dosa gitu loh. Soalnya apa? Anak kecil, bayi itu wajib disayangi gitu loh ya, wajib. Anak siapapun itu wajib gitu loh. Soalnya apa? Anak kecil. Oke. Nah, dan juga ini dosa masa lalu itu yang sangat berperan penting ya, berpengaruh dalam kehidupan kita saat ini. Kita diberi kesusahan, kita diberi ya kesusahan berpikir, kesusahan bertindak, kesusahan ya melakukan sesuatu, segala hal. Kita kerja juga susah gitu loh, negosiasi juga susah gitu loh. Itu ada sesuatu hal, sebab yang masa lalu kita memang ya mungkin Tuhan menyuruh kita menebus dengan kesusahan gitu, dan itu wajib kita lakukan. Konteksnya adalah kita sadar diri ini adalah sebuah ujian, atau ini sebuah hukuman gitu loh. Kalau ini sebuah hukuman, kita tuh seolah-olah tidak kuat, berat,
bahkan mau bunuh diri pun ya, niat pun ya, itu nggak ada jalan gitu loh. Intinya kalian terpaksa untuk menghadapinya, wajib. Oke, intinya maksudnya itu gitu loh. Kalau misalkan cobaan kita tuh masih diberi ini loh, diberi hati pikiran itu sabar ya Allah, terima gitu loh. Nanti ada yang nasihat itu nasihat yang positif-positif gitu. Tapi kalau kita itu diuji, ya Tuhan menguji kita, bukan, tapi kalau Tuhan menghukum kita, kita tuh wajib, entah apapun itu menjadi masalah, menjadi sebab membuat pikiran kita itu renyam, hati kita itu sedih, itu hukuman ya, hukuman ya. Toh pada kenyataannya kalau kita kuat, memang kita bersih, memang kita lebih mulia, memang derajat kita lebih tinggi gitu. Entah itu kita kuat dalam konteks ujian ataupun konteks dihukum. Oke, karena seperti doa kita itu kan selamat dunia akhirat. Kalau kita menginginkan selamat akhirat ya kita harus menerima hukuman di sini. Kita terima apa adanya, kita sadari itu ya, kita legowo. Kalau orang Jawa itu legowo ya. Oke bosku, nggak usah banyak dalih ya. Intinya saya cuma menjelaskan suatu hal yang sangat penting. Kalian masih muda, sudah pernah menggugurkan, itu sangat sulit sekali untuk promil. Memang saya akui itu. Soalnya apa, kandunganmu rusak. Kamu menghina Tuhan, itu titipan, entah jalannya seperti apa. Seharusnya dulu tuh kamu mencari solusi yang terbaik, bukan jalan pintas. Kalau efeknya kandungan rusak ya sulit juga gitu loh. Tapi ya ada juga yang berhasil, dan itu pasti berhasil. Tapi ya harus dengan sabar, kamu harus menebus jerih payah, kamu harus menebus kesusahannya, kamu harus menebus dosamu, segala apapun itu, baik kesulitan, baik pokoknya apapun lah. Kuncinya tetap sadar diri, kamu tetap berdoa tanpa lelah, tanpa putus asa, mohon ampun, bertaubat, minta maaf. Kalau kamu pernah menggugurkan dulu, minta maaf kepada si jabang bayinya dan lainnya, kamu doakanlah gitu loh. Kuncinya tetap aja sadar diri ya, tidak boleh sombong, itu kuncinya yang utama. Dan juga yang kedua, kasus kedua itu yang sedikit sulit adalah kalau pernah menggugurkan itu paling parah. Kalau mungkin kalau misalkan sabar ya, kalau masalah menggugurkan ini butuh bertahun-tahun, 1 tahun 2 tahun mungkin, tapi itu bisa juga pasti. Soalnya yang rusak itu dalam kandungan kamu rusak gitu loh. Bukan hanya bocor loh ini, bukan hanya mungkin jaring-jaring seperti kandungannya itu nggak mau menerima sel sperma, bukan, tapi rusak. Apalagi sudah dipotong kena kista. Kandungan kan ada 2, kalau misalkan maksudnya kan kanan kiri kan, kalau potong 1 masih bisa lah, kalau potong dua-duanya ya sulit gitu loh. Kalau ini rusak, nah kalau rusak 1 enggak masalah, kalau rusak 2 gitu loh. Kandungan pengaruh juga kepada anakmu. Kalau kandunganmu bersih, anakmu pasti tampan, cantik gitu loh. Oke ya, konteks kedua itu adalah kamu menunda itu dalam arti kamu KB dulu, kamu manten anyar ya, pokoknya pengantin baru, kamu langsung menunda, itu tidak baik. Kamu langsung KB bentuk apapun, baik pil, spiral dan lain sebagainya, itu tidak baik. Soalnya efeknya kandungannya kering. Nah, kandungannya kering, jadi itu agak sedikit sabar agar nanti kandungannya basah, agar sel sperma menerima sel telur. Setelah itu juga ya mungkin juga ada efek-efek lain ya, efek-efek lain itu pasti ada. Mungkin
mungkin ya ada kistanya, ya ada penyakit lain, pokoknya penyakit dalam lah, di kandungan lah. Ini permasalahan perempuan. Jadi itu nanti teratasi gitu loh, teratasi menjadi subur, berhasil ya. Jadi ini konteks kedua. Yang ketiga itu kamu punya dosa. Yang utama terhadap orang tua, pernah menyia-nyiakan orang tua, atau mungkin juga ya kita mungkin belum bisa membantu, bahkan tidak bisa membantu, bahkan juga kita ini tidak bisa membalas jasa orang tua, sejahat apapun dia ya, sejahat apapun loh ini. Cuman kalau cara kita salah ya, walaupun orang tua jahat ya, tapi cara kita itu salah menghadapinya, itu dengan cara yang salah kita juga kena efeknya gitu loh. Ya minta maaf kalau misalkan nggak ada kecocokan terhadap orang tua, mandiri saja, daripada nanti ini efeknya gitu loh, efeknya. Oke, mungkin orang lain memahami kamu, orang lain mengerti posisi kamu benar, tapi kalau cara kamu bersikap salah, tetap salah gitu loh. Keempat dan ketiga, pokoknya iki next lah. Setelah itu lainnya adalah ya kita mungkin ada sesuatu yang tidak terlihat ya, berbau gaib lah, baik itu kiriman atau mungkin kita tingkah laku kita gitu loh. Soalnya gini bosku, sesuatu itu kalau kita tidak membuka pintunya juga tidak bisa. Jadi misalkan nih kamu merasa kena serangan ya, maaf ya, santet lain sebagainya, mengguna-gunai kamu lah gitu, mungkin menutupi biar kamu tidak hamil, biar kamu sial terus, biar kamu celaka, kan ada kan, orang jahat itu ada. Kita memang harus menyadari bahwa orang jahat itu ada, orang yang tega itu ada, orang tidak sama dengan kita, memang kita harus sadari itu. Kita berpikir nggak mungkin aku berbuat seperti itu, tapi orang lain itu ada yang tega gitu loh. Tapi kalau kamu sadar, ibaratnya gini, kalau kamu sadar kamu itu mangsa ya, anggap saja kamu itu kodok ya, kalau ada ular lebih baik lari. Soalnya apa? Kamu nggak bisa seperti ular. Kalau kamu bisa, jadilah seperti ular, lawan dia gitu. Mungkin orang yang lebih bijak, yang cerdas adalah dia bisa menyesuaikan, dia bisa hidup dimanapun, baik situasi kondisi yang seperti apapun. Orang jadi ular lah. Orang intinya gini, dia baik kita baik, dia sopan kita lebih sopan, dia jahat sikat, kan gitu kan. Intinya seperti itu. Tapi kalau kita tidak bisa, dia jahat, oh saya itu terlalu baik, nggak tega bales, kalian pergi, lari sendiri. Soalnya apa? Sifatmu yang tidak tegaan itu loh nanti dimanfaatkan gitu loh. Dan itu yang akan membuat kita itu ya semakin susah gitu loh, stres, banyak beban, itu juga bermasalah. Nextnya adalah stres. Kamu tidak boleh stres, beban pikiran, banyak pikiran kalau misalkan kamu mau promil. Betul itu ya. Ingat masa lalu ya, kamu pernah menggugurkan ya. Kedua, setelah masa lalu tadi apa? Kedua, jangan KB. Kalau kamu masih perawan, mantan anyar, ojo KB. Efeknya kandunganmu kering, kandungan kering. 2, 3, ya seperti kena guna-guna santet ya, bisa juga. 4 dosa sama orang tua, bukan sama orang tua saja, tapi yang utama sama orang tua. Makanya kita minta maaf. Kita misalkan tidak suka dengan cara yang baik, kita menolak, lebih baik pergi sendiri saja, ngekos gitu lah, daripada kumpul sama orang tua, stres, beban mental ya, beban mental. Keluar saja, mandiri, hidup apapun, hidup seperti apapun, berdua
suami istri, yang penting tenang ya. Next, selanjutnya ojo stres, nggak boleh stres memang ya. Nextnya adalah mungkin permasalahan seorang laki-laki itu mudah capek ya, kadang capek ya, maaf nanti akhirnya sel spermanya tidak produktif, kurang gitu loh. Soalnya syarat untuk membuat sel telur itu harus kemungkinan juga ya, yang ideal adalah 75%, tapi kalau 65 itu masih boleh, hitungan dokter itu masih bisa gitu loh. Tapi yang idealnya adalah di atas itu, titik amannya 75%, titik amannya ya. Kalau sampai 80 ke atas itu wah, kamu laki-laki tulen. Bukan, maksudnya gini loh, kamu itu lelaki sejati. Nah itu ya. Terus memang harus sabar sih, harus sabar. Kalau semuanya itu kalian tidak ada masalah ya, berarti memang kalian tuh disuruh sabar. Mungkin situasi kondisi kamu belum menentukan untuk memiliki anak gitu loh ya. Mungkin juga kamu punya cita-cita, kan orang enggak sama, kan berbeda kan. Mungkin tujuan kamu adalah oke, aku mau bikin rumah dulu, aku biar ya, itu mungkin ya sudah dicatat malaikat waktu itu kamu berdoa serius. Kamu berdoanya kan katanya mungkin semuanya tercukupi baru punya anak, enak, punya modal untuk usaha, sudah punya anak, tidak terlantar. Mungkin niat kamu seperti itu ya, bisa juga. Jadi hidup ini kuncinya adalah untuk meluruskan niat, gitu saja loh bosku ya. Maksudnya itu, kalau nanti kalian sudah ketemu permasalahan ini ya, ikhtiarlah serius, rayu Tuhanmu, doalah terus menerus gitu loh. Tuhan itu pasti malu, Tuhan itu maha pemalu, dia malu tidak mengabulkan doamu kalau kamu serius gitu loh, kalau kamu benar-benar gitu loh ya. Oke, salam hormat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.